Awati dan perwakilan dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur. Baik Ibu, kita sambil menunggu rekan-rekan, kita akan mulai sekitar 2 sampai 3 menit lagi ya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi siang dan salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Haji Farida selaku Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Kepada yang terhormat, Ibu Wiwi Setiawati selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur. Kepada yang terhormat Ibu Sunarti dan Bapak Bahek yang hari ini menjadi pemateri kegiatan webinar kita. Sebelum memulai kegiatan webinar pada hari ini, izinkan saya pertama-tama untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, yang kelima yaitu dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita memulai kegiatan webinar pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Wiwi Setiawati selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Ibu Wiwi, saya persilakan. Terima kasih Ibu MC ya. Siapa sih? Sebentar saya lihat dulu. Ibu Majidatul Hikmah ya, moderator kita pada hari ini. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ibu Farida, Kepala SDN 013 Balikpapan Kota, juga teman-teman dari narasumber ya. Narasumbernya ada Ibu Tri Iniati, ada dari BGP juga Ibu Sunarti dan Pak Baihaki. Ini saya dihubungi Pak Baihaki tadi pagi, Bu Farida diminta untuk bergabung gitu. Saya tanya jam berapa, jam 1:30 katanya. Saya lagi ada kegiatan di Parung, kami Balai Guru Penggerak Balai se-Indonesia lagi ada porseni. Dan alhamdulillah tim futsalnya BGP Kaltim masuk final. Jadi nanti jam 2 saya juga harus membuka webinar yang diselenggarakan oleh BGP Kaltim juga. Jadi tadi saya apa Bayi Haki jam berapa dimulainya, jam 2 saya harus beralih ke sebelah. Juga teman-teman Kombel ngoreksi SDN 013 Balikpapan. Jadi ini khusus untuk teman-teman SD 13 saja Kak atau terbuka untuk yang lain Ibu Majidatul? Terbuka untuk yang lain, Bu, karena Oke. sudah masuk ke ya. Oke, ini berarti khusus untuk Kota Balikpapan saja kah? Atau dari kabupaten kota lain? Atau mungkin dari provinsi lain juga bergabung? Izin Atau Ibu, karena tombol kita sudah kita share juga di di PMM ya? tombol PMM ya, jadi Oh, oke, oke. oh, nasional ini Bu. Oke, jadi ini momennya nasional ya. Oke, baik, baik. Kalau gitu saya sapa-sapa nih ada Ibu Padilla, Ibu Anis Salim. Kan lebih bagus ya, ibu-ibu kalau di namanya ada dari mananya gitu ya. Ibu Ambar, ada Ibu Rosiana juga dari SD 13 ya kalau Bu Rosiana. Oke, salam kenal Bapak Ibu. Dan yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas keberkahannya kita semua sehat dan bisa bertemu di sini bersilaturahmi. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Kepala Sekolah Bu Parida dan juga teman-teman.
saya mengapresiasi Kombel SDN 013 Balikpapan Kota yang tadi juga barusan dapat info ini sudah ada di PMM, jadi bisa diakses oleh siapa saja ya, guru atau tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kepentingan atau kebutuhan dalam pengembangan kompetensinya. Jadi semua bisa mengakses mengikuti ini, saya lihat alhamdulillah sudah bergabung lumayan ya, banyak. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini memang menjadi satu kebutuhan dan memberikan akses kepada siapa saja. Pada siapa saja yang mau belajar maupun yang mau berbagi ilmu. Termasuk teman-teman dari Kombel Ngoreksi di SDN 13 Balikpapan Kota. Makasih sekali lagi. Dan memang pengembangan komunitas belajar ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini usaha untuk implementasi kurikulum merdeka. Kita tahu bahwa kurikulum merdeka sudah ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Nah, mau tidak mau semua sekolah nantinya akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, salah satu sarana untuk bisa belajar atau memahami atau mencari informasi mengenai kurikulum merdeka apa saja itu salah satunya melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah disiapkan sejak tahun 2022 ya, ketika kurikulum merdeka sudah digulirkan menjadi salah satu episode dalam kebijakan Merdeka Belajar, yaitu episode ke-15. Jadi PMM juga ada mengikuti, mengiringi, ini sudah disiapkan menjadi salah satu platform belajar yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu, dengan tema pada hari ini pemanfaatan PMM, ini terima kasih Pak Baihaki dan tim juga Bu Parida sebagai Kepala SDN 013 Balikpapan Kota yang sudah mengangkat tema di dalam pemanfaatan PMM dalam implementasi kurikulum merdeka. Memang kalau kita secara akses ya data yang ada, nanti Bu Narti juga mungkin bisa menyampaikan berapa persen sih akses guru-guru yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini yang sudah memanfaatkan PMM ya. Berapa yang sudah masuk, hanya ngintip-ngintip di PMM atau sudah berselancar di PMM sampai dengan membuat aksi nyata. Nah, memang dengan adanya PMM ini memberikan ruang ya, ruang guru-guru dalam belajar juga berbagi. Nah, kesempatan ini saya harap bisa digunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagi teman-teman di dalam memanfaatkan PMM karena memang kebutuhannya salah satunya adalah untuk implementasi kurikulum merdeka. Selamat kepada teman-teman Kombel Ngoreksi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah ini menjadi ladang pahala kita ya yang mau berbagi karena kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif sekali di dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bu Parida, Pak Baihaki, teman-teman narasumber. Semoga kegiatan webinar ini bermanfaat ya, insya Allah pasti bermanfaat dan berdampak bagi peserta didik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya juga izin nanti mungkin langsung dari webinar ini ya, Ibu Majidatul ya, karena saya harus membuka juga webinar yang diselenggarakan oleh BGP Kaltim. Selamat mengikuti webinar Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dilancarkan, dimudahkan, sukses. Semua terima kasih atas segala dedikasi Bapak Ibu di tengah segala permasalahan, tantangan Bapak Ibu masih selalu siap untuk belajar dan mengembangkan kompetensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Wi. Terima kasih Bu Ya, Wiwi. makasih, Tapi Bu. mohon maaf, mungkin meminta waktunya sebentar untuk dokumentasi ya Bu ya. Oke, Ya, screen. Wiwi cantik tahu. Bapak Ibu, Masya Allah. Aduh, kalau live ini saya kasih uang loh. Tunggu aja. boleh membuka kameranya. Baik, akan saya screenshot dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua, ini saya Baik, Ibu, mohon dinyalakan kameranya. Akan saya screenshot dalam hitungan Sama Bu Iin. Bu Iin. 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi atas waktu Terima kasih. Sukses sambutannya. ya. Kombel Sukses juga ngoreksi Ibu. ya. Ya, Semoga amin. Izin Terima Bu kasih Bu. Farida, Pak Bay Ya, Heki, saya live Ya, ya. Bu. Semoga Terima sukses Ya, webinarnya. amin. sehat selalu Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai untuk kegiatan selanjutnya, tadi ada yang bertanya mengenai absensi. Link absensi akan dibagikan di kolom chat pada akhir acara. Jadi ditunggu saja setelah selesai penyampaian materi, insya Allah nanti akan di-share link untuk absensinya. Dan sertifikatnya insya Allah nanti akan dikirim via email. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, Mantap. selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Sunarti, perwakilan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur. Ibu, selamat datang. Kepada Ibu Sunarti, saya persilakan. Terima kasih Bu Yana. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat. Oh, sehat, mantap Ibu. Jumpa lagi ya Ibu ya. Mohon maaf Iya. kemarin saya nggak bisa hadir, kelupaan Bu. Karena ada yang harus saya kerjakan jadi terlupa kalau masuk Zoom Benar, gitu. Bang. Tapi Yang nggak penting apa-apa, kan kayaknya ada sukses saja. dibuka dan ditutup. Oke, Oke, Bu. sebelumnya yang lumayan banyak ya Bu ya untuk hari ini, dan saya juga dapat kabar dari Pak Bayagi bahwa pesertanya ternyata tidak hanya di Balikpapan aja, ternyata ada di Indramayu kah mana tadi sempat disampaikan ke saya. Alhamdulillah luar biasa sekali bahwa ternyata teman-teman kita masih antusias walaupun dilaksanakan secara daring, tapi ternyata teman-teman juga tetap antusias ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan ke depannya juga semakin bertambah lagi pesertanya. Sebelumnya yang saya hormati dan saya banggakan yang sangat luar biasa Bu Farida gitu ya, selaku kepala sekolah dan ketua Kombel apa ya? Lupa saya nama Kombelnya. SD Koreksi, Bu. 0 ya, Ngoreksi. ngoreksi ya. SD 013 Balikpapan Kota. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta yang sampai saat ini setia dan alhamdulillah semakin hari semakin bertambah ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan juga saya berharap pesertanya juga semakin banyak, tidak hanya ngejar sertifikat ya Pak Bayi Haki, tapi memang betul-betul ingin meningkatkan kompetensinya gitu ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi bahwa memang secara progres PMM ini masih bisa dibilang belum sesuai yang kita harapkan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan izin share screen dulu ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana progres untuk PMM terutama untuk wilayah Kalimantan Timur. Itu ya seperti apa sih, dan kita akan lihat sama-sama seperti apa untuk SD, terutama SD 013 yang memang saat ini sebagai penyelenggara webinar ini. Mudah-mudahan juga sesuai yang kita harapkan. Jadi mohon izin dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, apakah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Sudah terlihat, iya. Sebelum kita memaparkan materi seperti apa atau bagaimana apa manfaatnya PMM, coba kita lihat bagaimana progres PMM untuk wilayah Kalimantan Timur. Saya langsung saja ya Bu, Bapak Ibu, saya langsung tertuju
ke Provinsi Kalimantan Timur gitu ya. Dan saya langsung ke pokok sasaran saja karena mengingat waktu juga sangat terbatas. Saya ngambil wilayah Kalimantan Timur, kemudian saya juga ngambil langsung ke kota Balikpapan. Nah, kita lihat datanya seperti ini. Ini data real yang saat ini sedang saya buka ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa apa namanya melihat sendiri seperti apa data PMM ataupun progres PMM. Ternyata dari sekian ini yang pada kategori baik itu masih jauh dari yang diharapkan ya Bapak Ibu, hanya sekitar 7,1% gitu ya, dari 100% gitu ya. Kemudian yang kedua, cukup baik. Pada kategori cukup baik juga masih ya lumayan lah, hampir separuhnya gitu ya, 43,7%. Tapi kita lihat sama-sama di sini yang kurang baik atau perlu ditingkatkan progresnya. Baik itu dalam hal di pelatihan mandirinya terutama ya Bapak Ibu, mungkin menonton videonya, kemudian juga mungkin aksi nyatanya atau mulai belajarnya atau mungkin Bapak Ibu berselancar di perangkat ajarnya atau mungkin di asesmennya atau mungkin mencoba untuk menyelesaikan post-testnya, ternyata progresnya juga seperti kita lihat sama-sama 49,1%. Jadi hampir 50% gitu ya, perlu ditingkatkan. Nah, kita lihat. Bapak Ibu pengen lihat nggak seperti apa progres untuk SD 013? SD Bapak Ibu semua. Boleh saya dibantu Pak Baihaki eh ininya apa? NPSN-nya? kosong 03. Ya. Kita lihat kira-kira dari sekian jumlah guru yang ada di SD 013, kira-kira yang memang sudah berselancar atau sudah pada kategori baik itu sudah berapa orang. Kemudian kategori cukup Belum. itu ada berapa orang. Terus kategori perlu ditingkatkan ada berapa orang. Baik Bapak Ibu kita lihat coba sama-sama untuk ya, kita lihat wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ini akan saya detailkan seperti apa progres untuk SD 013 Ya. Balikpapan Kota gitu ya. Nah, ini ternyata juga nah Belum. jumlah sekolah lumayan banyak Bapak Ibu. Jumlah gurunya juga lumayan banyak. Kemudian tetapi bagaimana dengan progresnya gitu ya. Apakah juga banyak kita lihat sama-sama. Berapa? Mohon maaf Ibu Ida berapa NPSN-nya? 30, 30, 40, 30, 40, 40, 28, 8, 8, 78. 8, 7, 7, 28, 28, Bu. 28, 28, 78. 28, 7. Saya ulangi ya, 3, 0, 4, 0, 28. Ya, betul gini ya Pak ya. Ya, ya, Bu. 8, Oke. 78. Oke. Nah, ini apakah ini betul data ini Bapak Ibu bahwa di Balikpapan 13, SD 013 jumlah guru dan kepala sekolahnya ada 33? betul. Betul. Nah, ini lihat. Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu seperti apa progres untuk SD 13. 033. Ini tidak bermaksud apapun, cuman ini untuk bahan kita untuk merefleksikan diri ya Bu Hidayah seperti apa. Malah saya bersyukur dengan adanya ini kan artinya kami lebih lebih termotivasi nih, lebih mau maju gitu. Ya. Oke.
Nah, kita lihat, nah menonton videonya memang banyak ya, dalam kategori tinggi, termasuk tinggi gitu ya. Tapi Bapak Ibu untuk Selesaikan. jumlah hari belajarnya ini memang masih perlu ditingkatkan, masih sangat kurang mungkin ya. Mungkin mungkin seminggu pun belum tentu kita lihat PMM gitu ya. Untuk sekedar lihat-lihat ataupun nengok-nengok mungkin belum gitu ya. Kemudian akses kontekstualisasi secara konteks gitu ya. Kita buka-buka di dalamnya itu lumayan cukup tinggi. Nah, mengikuti webinar. Nah, ini dalam hal mengikuti webinar ternyata masih rendah progresnya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu bagaimana jumlah percobaan. Ini percobaan aja ya, belum lulus. Percobaan untuk lulus post-test itu cukup lumayan banyak gitu ya. Tetapi Bapak Ibu mungkin karena beberapa saya paham ini ya. Kenapa ini enggak diteruskan pada tahap berikutnya kok perlu ditingkatkan gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu mungkin merasa lelah ataupun capek atau putus asa karena beberapa kali mengerjakan kok ini enggak lulus-lulus gitu ya. Nanti akan kita beri trik ya bagaimana Bapak Ibu bisa apa namanya lulus post testnya gitu ya. Kemudian dalam hal waktu penyelesaian topik juga ini perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Kemudian, nah yang saya bilang kemarin bahwa jumlah aksi nyata dengan unsur kemiripan ini cukup lumayan tinggi. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Bapak Ibu, saya nggak menuduh ya, ini data ya, data Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu kok banyak yang mungkin tidak lolos? Karena salah satunya di poin ini, ya banyak unsur-unsur kemiripan dengan bukti karya teman-teman yang lain. Bisa dibilang tingkat plagiasinya lumayan tinggi di sini. Kemudian, nah ini jumlah aksi nyata. Aksi nyata tervalidasi karena jumlah plagiasi dan unsur-unsur yang lain itu bisa dibilang kalau plagiasinya tinggi, kemudian waktu penyelesaiannya juga perlu ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan apa namanya mengikuti webinar itu juga masih rendah. Nah, ini otomatis berdampak juga pada jumlah aksi nyata yang tervalidasi. Nah, di sini juga masih dikategorikan rendah gitu ya. Kemudian menggunakan asesmen, Bapak Ibu, dalam penggunaan asesmen di sini cukup lumayan tinggi, tapi belum saya berharap dalam hal penggunaan asesmen ini karena hal ini sangat penting Bapak Ibu untuk memetakan bagaimana kompetensi siswa-siswa kita gitu ya. Ini paling tidak nanti beralih lah, bergeser lah kategori ini dari cukup tinggi menjadi tinggi gitu ya. Tinggal sedikit lagi mungkin. Kemudian di aspek yang lain dalam hal penggunaan perangkat ajar ini juga tergolong tinggi. Bapak Ibu banyak menggunakan ataupun memanfaatkan perangkat ajar yang ada di PMM. Berarti Bapak Ibu kalau kita pahami bahwa PMM ini sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa sekali, kita bisa mengukur sebenarnya bagaimana apa namanya bisa dibilang potensi kita gitu ya, kompetensi kita. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita lihat dari sini. Nah, otomatis ketika kita jarang juga untuk eh, mempelajari ataupun membuka PMM ini kan tidak hanya sekedar kita hanya satu tujuannya yaitu untuk mendapatkan sertifikat. Saya yakin tidak hanya itu, tetapi banyak hal yang bisa kita ambil dari apa banyak hal atau banyak manfaatnya ketika kita apa namanya memanfaatkan PMM ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu untuk sesegera lah ya, untuk sesegera karena ini nanti kaitannya dengan pengelolaan kinerja juga gitu ya. Seperti apa nanti paling tidak Bapak Ibu lebih sering-sering lah ya. Yang ini kategori-kategori cukup yang masih cukup atau masih rendah ini paling tidak untuk segera ditingkatkan gitu ya. Insya Ini Allah. Insya Allah pelan-pelan Bu Ida. Ya. Sama-sama Insya Allah
akan bisa ya berprogres lah Bapak. Kita tidak meminta harus besok itu harus terselesaikan, tapi paling tidak data Bertahan. ini berubah gitu ya Bu Ida ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Mungkin itu terkait dengan PMM. Nah, seperti apa sih PMM? Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah apa ya, sudah mengenal dengan sangat dekat dengan PMM dan mungkin ada beberapa juga yang terasa asing ya Bu Ida ya. Iya, iya. Dengan PMM ini makanan apa? Apalagi ini PMM gitu ya. Coba saya akan coba share screen seperti apa sih sebenarnya PMM ini gitu ya. Kok rasanya sedikit-sedikit kok PMM, apa-apa kok PMM gitu ya. Mana ya Bu Ida ya? Kok nggak ada ya? Ada lah itu. Ada. Pak Bayakim boleh lah saya dibantu untuk ini Pak. Pak Bayhaki. Untuk share screen Bu ya. Ya, siap Bu. Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu. Nah, terkait dengan PMM ini, saya yakin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah bisa dibilang di atas rata-rata ya dalam berprogres di PMM, tapi ada sebagian juga yang memang belum mengenal banyak apa itu PMM dan seperti apa PMM. Ada apa sih di PMM itu gitu ya? Kenapa kok ada PMM gitu kan? Kenapa kok tidak seperti yang dulu gitu kan? Apa namanya, kita dilatih ataupun paling tidak kita sudah disiapkan perangkat ajarnya, kita hanya tinggal menggunakan saja. Kenapa sih kok kita harus berpayah-payah ataupun bersusah-susah buka HP gitu ya untuk mempelajari sendiri seperti apa sih implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi Bapak Ibu eh, kita akan apa ya diskusikan nanti bersama Pak Baihaki seperti apa nih PMM ini. Nah, lagi Pak yang nah Bapak Ibu seperti kita pahami bahwa PMM Platform Merdeka Mengajar gitu ya adalah memang platform pendidikan nah yang memang disiapkan secara daring atau online Bapak Ibu. Ya, pembelajarannya dilakukan secara online, tidak secara luring gitu ya. Yang dikembangkan memang oleh Kemendikbudristek. Nah, plafon ini memang ditujukan Bapak Ibu bagi guru. Nah, jelas di sini Bapak Ibu, bagi guru, bagi tenaga kependidikan dan menyediakan program yang memang selama ini kita pahami tidak semua apa ya diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Nah di PMM ini Bapak Ibu bisa mengatur waktunya sendiri kapanpun Bapak Ibu bisa melakukan ataupun bisa apa ya berkegiatan di pelatihan ini dengan sumber belajar untuk membantu tentu saja dan memperkaya wawasan dan keterampilan Bapak Ibu dalam memberikan pendidikan yang efektif. Bagaimana sih pembelajaran yang berpusat pada siswa? Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi? Ini sebenarnya semua ada di PMM ini. Bagaimana sih kita memetakan siswa kita, gitu ya? Ini seperti apa juga disiapkan di PMM. Nah, Merdeka Mengajar PMM ya mencakup berbagai topik. Nah, kita pahami sekarang Bapak Ibu, di PMM ini sebenarnya sudah banyak sekali topik yang ada, yang sudah disiapkan. Nah, sekarang ini gitu ya, kita sudah menyelesaikan berapa topik kira-kira. Bapak Ibu boleh ya, boleh ngisi ataupun di apa di kolom chat kira-kira Bapak Ibu sudah menyelesaikan berapa topik gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu tuliskan di kolom chat
sudah berapa topik yang sudah Bapak Ibu selesaikan? Nggak apa-apa Bu, Pak, di sini nggak dihukum kok. Kalau seandainya Bapak Ibu hanya mampu menyelesaikan satu ataupun dua gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang belum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, paling tidak setelah ini ya. Setelah ini Bapak Ibu kami harapkan bisa menyelesaikan paling tidaklah beberapa topik, separuhnya lah dari topik yang memang sudah disiapkan. Nah, sekarang ini kalau tidak salah ada lebih dari 40 topik ya Pak Bayaki ya. Sudah lebih dari 40 topik yang sudah disiapkan oleh PMM ini. Nah, kita ya Bapak Ibu, satu pun belum, dua pun belum, tiga pun belum. Nah, kalau ini tidak kita lakukan, berapa lagi nanti mungkin sampai ratusan kita belum mencapai ataupun belum menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM gitu. Bagaimana kita bisa memahami seperti apa implementasi kurikulum Merdeka kalau kita tidak mau membuka diri ya Bapak Ibu, membuka diri untuk lebih apa ya, ya tentu saja lebih terbuka dan mau mempelajari sendiri secara mandiri seperti apa sih apa kurikulum Merdeka ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya disiapkan di PMM ini. Kemudian Bapak Ibu seperti saya katakan tadi bahwa di sana juga disiapkan berbagai macam topik, kemudian termasuk teknologi pembelajarannya, metode pembelajarannya, manajemen kelasnya yang berpihak pada siswa itu seperti apa, bagaimana kita mengelola kelas itu seperti apa. Kemudian kita di dalamnya juga ada pengembangan profesional Bapak Ibu selaku ASN juga ada di sana. Kemudian di PMM juga menawarkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas, tentu saja berkualitas tinggi ya Bapak Ibu, yang disampaikan tentu saja oleh para ahli dan praktisi pendidikan. Next, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Tujuan dari adanya PMM ini tentu saja harapannya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya untuk wilayah Balikpapan dan lebih khusus lagi untuk sekolah Bapak Ibu SD 013 Balikpapan kota gitu ya. Dengan tentu saja membantu Bapak Ibu selaku guru ataupun tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tentu saja di sini kita bisa pahami bahwa di apa namanya di kurikulum Merdeka ini ciri ciri khasnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seperti apa pembelajaran yang berpusat pada siswa ini? Paling tidak ketika Bapak Ibu mempelajari di PMM, paling tidak harapannya eh, akan merubah gitu ya, akan merubah metode-metode pembelajaran yang selama ini kita lakukan dan memang belum mungkin ya berpusat pada siswa. Nah, nanti Bapak Ibu di sana akan dapat memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan yang tentu saja nantinya harapannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam hal pembelajaran. Lanjut, Pak. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, tentu saja pemerintah sudah me ya membuat plafon ini tentu saja tidak tidak dengan bisa dibilang anggaran yang sedikit ya Bapak Ibu, tetapi lumayan besar. Tentu saja saya berharap juga dan ini kita yakini bersama-sama bahwa manfaatnya juga sangat luar biasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, PMM ini bagi Bapak Ibu gitu ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah menyediakan program pelatihan yang dirancang secara khusus untuk membantu guru
ya, untuk membantu Bapak Ibu memperkaya pengetahuan dan keterampilannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di dalamnya juga sumber belajar yang tentu saja berkualitas. Nah, Bapak Ibu, di dalam PMM juga kita lihat banyak sumber-sumber belajar yang memang sesuai yang akan kita butuhkan, kita bisa ambil di sana gratis, tidak bayar ya Bapak Ibu ya. Kemudian materi-materi pelatihan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu tinggal pilih aja, tidak harus berurut di sana Bapak Ibu, tetapi yang memang betul-betul Bapak Ibu butuhkan kira-kira materinya yang mana gitu. Di sana juga disiapkan video-video sesuai dengan topik. Tapi ingat Bapak Ibu, rata-rata ini tapi di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Rata-rata membuka video walaupun itu kelihatannya apa ya, hanya video saja, ternyata banyak ya. Mudah-mudahan di SD 013 tidak ada. Dicepatkan gitu ya. Tidak sampai 2 menit sudah selesai. Yang penting sudah tercentang biru itu ya. Hijau. Yang penting sudah tercentang hijau sudah selesai. Berarti kita sudah menyelesaikan eh, video, nonton video. Nah, kami harapkan tidak seperti itu karena di video inilah titik awal kita untuk memahami topik sehingga kita nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sesi selanjutnya sampai ke kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di post testnya gitu ya. Dan di sana juga ada tugas-tugas yang memang Bapak Ibu selesaikan tentu saja. Ya, selain post-test, Bapak Ibu juga harus menyelesaikan aksi nyata yang disusun tentu saja oleh para ahli ya Bapak Ibu dan tentu saja praktisi pendidikan yang secara pengalaman tidak kita ragukan lagi. Kemudian di sana juga Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi PMM ini Bapak Ibu memfasilitasi interaksi antara guru dan tenaga kependidikan. Contohnya saat ini Bapak Ibu. Contohnya saat ini. Bapak Ibu tidak harus tatap muka secara luring. Bapak Ibu datang ke sekolah itu tidak harus seperti itu, tapi Bapak Ibu secara daring, Bapak Ibu dimanapun berada bisa kita lakukan bisa kita berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kita bisa belajar bersama di sini. Ya, tentu saja di BMM juga ada fasilitas untuk webinar gitu ya. Nah, itu manfaatnya memang sangat luar biasa. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru dengan mengikuti pelatihan tentu saja Bapak Ibu yang di dalamnya ada pelatihan mandiri gitu ya dan mengakses sumber belajar yang berkualitas. Harapannya guru dapat meningkatkan profesionalisme ya dan memberikan pendidikan yang lebih efektif lagi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah banyak belajar atau sudah paling tidak membaca-baca ya topik-topik yang ada di PMM baik itu terkait dengan pembelajaran, bagaimana mengelola pembelajaran, bagaimana menyusun RPP, harapannya nanti Bapak Ibu paling tidak pendidikan ataupun pembelajaran yang kita lakukan di kelas harapannya dapat berkualitas dan tentu saja hasilnya sesuai yang kita harapkan. Terus Pak, nah ini Bapak Ibu nanti akan belajar bersama ya, akan diskusi bersama Pak Bayhaqi seperti apa sih kita bisa mengakses PMM ini, terutama untuk pelatihan mandiri ini di PMM. Saya tidak akan menjelaskan secara detail seperti apa, tapi paling tidak kami berharap ya Bapak Ibu untuk ya paling tidak membuka-buka lah ya Bapak Ibu. Kita lihat tadi progresnya seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu, ada pepatah seperti ini, pantang
pantang mengajar kalau kita belum belajar, gitu ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengajar, paling tidak bekali diri dulu, gitu ya, bekali diri dulu dengan kesiapan-kesiapan yang tentu saja tidak harus menunggu pelatihan atau menunggu Bapak Ibu dipanggil untuk mengikuti pelatihan karena itu kayaknya kok belum tentu setahun 2 tahun kita dipanggil dan itu pun menunggu giliran ya Bapak Ibu. Alangkah baiknya Bapak Ibu mulai saat ini sering-seringlah untuk membuka PMM, kemudian sering-seringlah untuk paling tidak beraktivitas di PMM, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu melalui pelatihan ataupun melalui apa namanya berbagi praktek baik yang ada di PMM. Monggo silahkan Bapak Ibu, biar kita tujuan yang kita harapkan bersama bisa tercapai dengan apa ya dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin untuk sementara itu Pak Baihaki secara teknis nanti bisa Pak Baihaki lanjutkan dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Baihaki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sunarti atas paparan materi yang telah disampaikan. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Baihaki mengenai pembuatan aksi nyata seperti apa. Silakan Pak Baihaki, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Balikpapan Kota serta Ibu Sunarti selaku staf dari PGP Kalimantan dan insya Allah tadi juga hadir Ibu Iwi selaku kepala PGP ya, Balai Guru Penggerak se-Kalimantan Timur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta inayahnya. Kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini dalam cuaca yang ya setengah panas, setengah mendung. Insya Allah mudah-mudahan niat kita karena mencari ilmu, belajar bersama, dan senantiasa diberikan pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke riba Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin sekalian, sebetulnya saya di sini bukan pemateri ya, artinya belum pantas ya untuk menjadi pemateri. Cuman kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, termasuk Ibu Kepala Sekolah sendiri untuk menyarankan membuat webinar ini untuk share ini praktik baik. Nah, ini maka terlaksana sudah pelatihan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita yang berada di sini ini tidak hanya bukan saya menggurui, akan tetapi kita belajar bersama. Nanti pun di sini saya bukan yang paling mahir, paling pintar, tidak. Bahkan mungkin saya paling di bawah lah rankingnya, tapi kita nanti saling sharing saja, lebih tepatnya apa keluhan-keluhan yang ada, kemudian nanti curahkan, kita akan jawab insya Allah, dan di sini nanti akan dibantu jawab juga oleh Ibu Sunarti dari PGP Kaltim. Baik teman-teman, meningkat waktu langsung saja, di sini saya akan langsung praktik ke aksi nyata. Sebelum aksi nyata mungkin tadi ke pelatihan mandiri dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah gambaran dari platform PMM kita seperti ini. Ini kalau di HP. Nah kalau di laptop biasanya seperti ini. Coba. Nah biasanya seperti ini. Nah ini adalah gambaran PMM kita, platform kita yang ada ketika kita lihat di laptop. Nah perbedaannya kadang kalau di HP kita cuma tidak bisa melihat LMS ya, yang kemarin sudah di share atau disampaikan oleh Bu Tri Inayat.
bahwa elemen SIM yang ada di HP tidak bisa dibuka. Nah, terus kemudian ini adalah rekod kerja kita nantinya kita kerjakan. Ada pelatihan mandiri yang insya Allah hari ini kita bahas, kemudian komunitas ini Kombel belajar, terus kemudian ada peluang-peluang untuk menjadi seleksi kepala sekolah bagi mereka yang sudah sesuai, kemudian ada refleksi kompetensi, ada juga pengelolaan kinerja. Yang kemarin sudah dibahas tuntas insya Allah pada pelatihan hari kemarin tentang pengelolaan kinerja. Baik, di sini saya akan sekedar sharing saja praktik baik tentang pelatihan mandiri yang ada di platform BMM kita semua. Saya tidak akan share atau ngobrol tentang teorinya, tapi kita coba langsung praktek. Baik Bapak Ibu yang ada di webinar ini adalah gambaran platform mandiri kita ya. Saya ulangi mulai awal. Jadi kita pilih platform di sini, di pelatihan ini, atau di PMM kita, di pelatihan mandiri. Nah ini kita klik, kemudian kita kemana lagi? Nah di sini ada untuk Anda, topik sama aksi nyata yang paling atas. Nah di sini untuk Anda ini ada rekomendasi belajar, banyak sekali referensi-referensi yang bisa Ibu ambil atau Ibu pelajari untuk dijadikan pemahaman untuk kita semua. Kemudian ada progres topik, ada juga webinar. Nah Ibu kalau mau ikut-ikut webinar ada semua. Nah insya Allah di tempat kita karena seminar ini atau BIMTEK ini kita share juga di Kombel kita, maka insya Allah sudah muncul di sini. Nah tadi Ibu Sunarti mohon izin tadi ketika disuruh absen untuk yang share untuk aksi nyata dapat berapa sertifikatnya gitu Bu ya. Tadi insya Allah ada itu dari Palembang 7 sudah, Masya Allah luar biasa. Jadi di sini ada webinar, progres dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke topik. Nah, topik ini ada beberapa topik Bapak Ibu yang perlu dipelajari ya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa topik ini tidak semuanya untuk guru. Ya, kita harus jeli. Di mana kita cara melihatnya? Di bawah tulisan tema ini. Nah, ini untuk kepala sekolah, untuk wakil dan guru. Ada juga kadang untuk kepala sekolah sama pengawas. Ada juga untuk kepala sekolah dan wakil. Ya, kita yang sebagai guru misalnya, ya silakan ambil materi-materi yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, untuk ini kurikulum operasional satuan pendidikan, pahami tahap awal part 1. Nah, itu untuk kepala sekolah dan wakil. Kecuali kalau Bapak Ibu guru yang mau menjadi kepala sekolah mungkin bisalah untuk lihat-lihat topiknya, belajar-belajar topiknya gitu ya. Nah, tapi memang kebanyakan ini yang mendominasi memang untuk guru kepala sekolah seperti itu. Baik, mari kita langsung pilih salah satu topik Bapak Ibu ya. Di sini, nah kalau gambar seperti ini Bapak Ibu, biru laut ini ya, berarti kita sudah pernah mengerjakan topik-topiknya ya, kemudian tinggal mengerjakan aksi nyatanya. Nah, kalau yang seperti ini, yang masih kosongan ini ya, karena ini untuk kepala sekolah dan wakil tidak, saya ini aja untuk guru. Nah, ketika kita buka ini, maka muncul seperti ini. Nah, ini materi yang belum pernah kita kerjakan sama sekali. Langsung saja kita buka materinya. Nah, di sini modul 1 itu terdiri dari 2 materi, gitu cara bacanya Bapak Ibu. Kisaran waktu yang diperlukan menonton video, mempelajari dengan refleksi dan posisinya kisaran 1 jam. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita itu tapi itu tepung itu. Kalau kita itu loh sampai kan bukan orang Bugis kan. Nah, kemudian ini adalah materi-materi atau modul yang ada di mana ini? Daerah-daerah Pelajaran masing-masing ya. Bapak Ibu mungkin ini sudah tahu semua ya perihal ini. Tinggal kita langsung saja ke aksi nyata. Ya. Seperti contoh ini. Itu nah, aksi nyata
ini Ada sudah kan mengerjakan yang modul biasanya di semua. sini kan bulat-bulat itu Terus ini. kemudian aksi nyatanya, Kalau di sini dari singkong, kok dari singkong, dari bentar, ada iklan kayaknya ini. ada kan? Tahu kan? Pernah lihat? Baik. Eh, ini topik-topik yang sudah kita pelajari, kemudian kita tinggal aksi nyata. Aksi nyata ini Bapak Ibu, silakan diklik. Terus kemudian kita lanjutkan. Bentar. Nanti. Nah, Bapak Ibu, biasanya pada aksi nyata ini, kenapa kok sering ditolak dan lain sebagainya ya? Coba saya jangan di topik ini karena topik ini cuma pilihannya satu, Bapak Ibu. Nah, di sini numerasi aja. Nah, kenapa kok biasanya kita itu sering ditolak aksi nyata kita? Karena ternyata materi yang kita sampaikan di aksi nyatanya atau yang slide yang kita buat tidak sesuai dengan pilihan kita. Maka dalam menentukan, kita harus jeli apakah di materi ini kita akan memilih aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran atau penerapan dari konkret ke abstrak. Kadang memang banyak dari kita, saya nggak diterima-terima karena salah pilih di sini. Materinya membahas tentang penerapan dari konkret ke abstrak, akan tetapi nyontrengnya harusnya nyontreng yang kedua, dia nyontreng yang pertama. Maka itu insya Allah tertolak. Seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, kita ambil satu contoh. Saya contreng yang atas ya. Oke, kemudian mulai lengkapi. Oke, contreng semua, ya lanjutkan. Nah, di sini ada file yang harus kita upload ya berupa PDF atau slide ya dan lain sebagainya, pokoknya yang di PDF-kan atau dokumen Word yang di PDF-kan juga bisa, silakan. Nah, kemudian kita juga harus jeli juga dalam memilih judul. Kadang memang kita tertolak karena judul kita tidak sesuai. Ya, di sini aksi nyatanya membahas apa, judulnya membahas apa, seperti itu. Yang paling mudah untuk mencari judul adalah ini saja kita buat judul. Nah, seperti ini. Kita jadikan judul aksi nyatanya. Kemudian di sini ada deskripsi. Tulis dengan detail, artinya sesuai. Kalau misalnya di sini ada 1-2, ya tulis 1-2. Ceritakan konteks kemampuan numerasi peserta didik yang ingin dikuatkan. Nah, silakan dideskripsikan. Kemudian nanti nomor 2-nya apa, seperti itu. Kadang kita cuman nulis sembarang di sini, kebanyakan juga ini pengaruh dalam penilaian aksi nyata. Ya, terus kemudian ini refleksinya apa? Setelah itu dicentang-centang, kemudian kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu, nanti ketika ditolak, terus bagaimana gitu ya? Nah, ini gambarannya kalau ditolak seperti ini Bapak Ibu. Ya, butuh perbaikan aksi nyata. Ketika butuh perbaikan aksi nyata ini ada 2 opsi Bapak Ibu. Kita bisa banding atau kita perbaiki. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita cara bandingnya? Maaf. Bagaimana kita cara bandingnya? Cara bandingnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu saran perbaikan. Jadi di sini kan ada saran perbaikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini tadi kita buka, di bawahnya itu ada saran perbaikan, maka muncullah seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, kita akan ditegur ya, akan di-share oleh PMM bahwa kenapa kesalahan kita kok tidak diterima seperti itu ya. Nah, ternyata di sini aksi nyata Anda tidak sesuai panduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema. Kadang yang disampaikan oleh Bu Sunati tadi juga nyampe juga ke kita. Misalnya aksi nyata Anda plagiasi atau banyak ngambil kemiripan dengan orang lain misalnya. Pasti disampaikan seperti itu. Tapi kalau memang itu benar-benar karya Anda semua, silakan ajukan banding. Kalau memang ini sudah dilaksanakan, ini sudah kita benar-benar kita membuat, silakan ajukan banding. Dan nanti banding pun sampai ketemu sertifikat pun itu punya proses yang kemarin sesuai dengan disampaikan oleh Bu Sunarti kemarin.
Baik, seperti itu Bapak Ibu, eh, pada sesi masalah membahas tentang eh, pelatihan mandiri. Nah, untuk aksi nyatanya Bapak Ibu, aksi nyata ini kalau saya menyarankan memakai aplikasi Canva. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu di Canva ini sendiri, ya, Canva itu kaya dengan eh, materi atau apa topik, template dan lain sebagainya. Tetapi tidak saya wajibkan untuk Canva, akan tetapi saya menyarankan lebih enaknya ke Canva. Baik, kita langsung ke Canva ya. Di pelatihan mandiri Bapak Ibu kita dapat reward ketika kita sudah mempunyai aplikasi atau akun topik belajar mandiri ini, kita bisa mengakses Canva secara free. Artinya free gimana? Template-template yang akan kita gunakan, biasanya kita pakai email yang Gmail kita, itu pasti berbayar. Nah, pada Canva yang memakai akun belajar kita tanpa bayar, gratis total. Insya Allah sudah dibayar oleh Bu Sunarti itu. Mohon maaf Bu, biar gak sepaneng ini waktunya nyantuk-nyantuknya orang ini Bu. Iya Pak, aman Pak. Baik Bapak Ibu, misalnya kita mau mencari presentasi ya, ketik aja di sini presentasi. Kita mau membuat presentasi ya, silakan klik aja di sini. Nah di sini kita akan ditawarkan atau kita temui beberapa template yang mau kita buat, yang pengen kita pakai seperti itu. Kalau di PowerPoint kita harus masih menata dan lain sebagainya ya. Nah ini kita kaya dengan template. Nah seperti ini kita anggap template ya Bu ya. Nah kita ambil satu, misalnya kita ambil yang ini misalnya. Sesuaikan template. Jaringan Bapak Ibu ya. Nah ini tinggal kita rubah-rubah di sini. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila, pengertian dan 6 dimensinya. Nah kita ketika membuat aksi nyata, ya maka kita tinggal cari Canva, kemudian kita manfaatkan template-templatenya. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa kita rubah dengan gambarnya atau dengan muka kita sendiri, ya silakan, tinggal disesuaikan dengan template-templatenya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian ketika kita mau merubah animasi-animasi ini atau gambar kartun-kartunnya, kita tinggal cari di elemen. Nah ini elemen ini Bapak Ibu ya. Elemen ini silakan cari apa yang diharapkan, misalnya anak sekolah. Nah ini banyak Bapak Ibu ya, lihat semua. Nah ini biasanya kalau di Canva Pro, kenapa ini melanjutkan? Kalau di Canva yang pakai akun Gmail, biasanya dia pasti Pro, yang gambar toga wisuda ini Bapak Ibu ya. Nah kalau di sini Edu, nah kalau di Edu ini bisa kita buat. Artinya kenapa? Misalnya di Pro pun bisa kok kita pakai, memang. Akan tetapi gambar yang kita pampang itu nanti ada watermarknya. Di sini ada tulisan Canva gitu ya. Nah harapan kita kan tidak ada watermarknya atau tidak ada labelnya ya di gambar yang akan kita pakai, sehingga desain kita kelihatan bagus, kelihatan indah dipandang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ada watermarknya atau ada labelnya, pasti aduh desainnya kok kayak gini ya, ambil milik orang, nggak bisa buat sendiri seperti itu ya. Kesannya kita plagiasi. Jadi plagiasinya terlalu nampak gitu Sunarti ya. Makanya nggak lolos-lolos kita. Iya. Menggunakan itu Nah, kan. seperti itu Bapak Ibu. Nah, silakan dimanfaatkan sendiri, kita tinggal isi konten-kontennya ya di sini. Kemudian misalnya mau kasih gambar kita sendiri tuh. Nah, silakan diunggah, kita ambil
foto kita sendiri misalnya kalau punya, kita unggah di sini. Nah, terus kita ambil di komputer kita, siapkan foto kita. Nah, seperti itu tinggal upload, nanti tinggal diklik muncul sudah. Contoh yang ini ada anak siswa saya ya Bu ya, saya masukkan. Bentar. Ini saya dulu, ini yang sudah saya download kemarin, nah saya masukkan. Nah kemudian, waduh Pak kok kelihatan ngotak gitu ya, gimana kalau tubuhnya saja yang kita ambil misalnya. Ya sudah klik aja, terus kemudian edit foto, ya. Bentar Bapak Ibu, sabar, masih loading. Nah di edit foto ini Bapak Ibu, ada penghapus LB. Nah, penghapus LB itu penghapus latar belakang gitu Bu ya. Kalau dulu kita sebelum ada akun ID ini kita memakai Gmail, penghapusan LB ini cuma dibatasi 3 kali hapus, 3 kali pakai. Selepasnya kita harus suruh bayar, seperti itu. Tapi dengan berkahnya kita mempunyai akun belajar ID ini kita bisa mengakses Canva dengan selancar-lancarnya lah. Jadi tidak ada lagi untuk apa nih, oh saya nggak bisa gitu aja. Bukan nggak bisa karena malas saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Betul. Betul ya. Betul sekali. Nah ini Bapak Ibu, tadi yang tadinya di belakangnya ada backgroundnya ini sudah terhapus secara otomatis coba. Justru Canva ini sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang memang disediakan untuk secara dibuat untuk kecerdasan buatan atau AI ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya AI sendiri sudah dulu banyak sudah bermunculan, akan tetapi istilah AI itu baru saja dikenal. Artinya seperti apapun yang semula harusnya kita kerjakan berhari-hari, itu bisa lebih cepat, lebih efisien, waktu kita, dan hasilnya insya Allah maksimal seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu misalnya kita mau ini profil ini saya ganti ya, saya rubah 013 balik papan kota. Seperti ini Bapak Ibu. Nah kadang di sini kok besar semua, pengen mengecilkan hurufnya seperti itu ya. Sebetulnya nanti insya Allah di bulan depan ya Ibu Haji kita adakan lagi pelatihan Canva khusus gitu ya. Jadi karena memang kita dalam sendi-sendi Canva ini masih banyak yang perlu dibahas. Nah ini saya sampaikan secara garis besar saja seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita berkenan tidak huruf besar semua, ada besar ada kecil. Nah kita klik titik 3 ini, di sini ada. Nah otomatis kan. Kalau mau besarkan lagi ya seperti itu. Nah kalau misalnya besar semua ini biasanya mutlak, biarpun tidak di caps lock di laptop kita, pasti dia secara otomatis besar karena dia bacanya huruf besar semua seperti itu. Baik, kita lanjutkan misalnya kita langsung ke topiknya, misalnya apa yang pertama gitu ya. Nah kita tinggal nambah-nambahkan gambar atau materi-materi yang kita mau muat di aksi nyata kita, bisa kita masukkan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu gambaran belajar bersama melalui platform PMM dan Canva ini. Mungkin cukup Bapak Ibu ya. Sekarang saya kasih lihatlah karya saya yang sudah saya buat. Seperti itu. Kita buka satu. Nah, baik. Assalamualaikum Bu. Baik Bapak Ibu. Nah, ini karya aksi nyata saya di topik fasilitas pembelajaran seperti itu ya. Nah, kemudian isinya apa saja? Sebentar masih loading Bapak Ibu.
Mudanya fotonya BHK. Nggak mudah lagi, Bu. Ganteng lagi ya kan. Mantap. Sengaja biar yang tidak terima protes gitu nah, Bu, biar nggak ngantuk ya kan. Nah, Nah, seperti ini gambarannya teman-teman ya, aksi nyata yang sudah saya buat ya. Kemudian ini nanti ini belum selesai teman-teman. Nah, ini saya masih pakai apa ini? Template-nya mereka, template yang saya pakai, belum saya rubah-rubah isinya. Nah, ini cuma halaman depannya saja. Saya tinggal menyesuaikan isi-isi yang sesuai sudah yang kita pelajari di topik fasilitas pembelajaran seperti itu. Ya, misalnya saya mau rubah itu template-nya misalnya, ya tinggal cari aja di sini. Ya, dan ini teman-teman selain presentasi yang kita harapkan, itu kita ternyata juga bisa membuat undangan, flyer-flyer, apapun yang berbasis poster, kita bisa buat di Canva ini. Dan kemudian misalnya teman-teman, loh kalau misalnya saya download satu ini, jadinya gambar. Padahal saya berharap jadi PDF. Nah, kita tinggal download, ya. aku tanda tangan tulis. Kita tinggal download, kemudian kita unduh di sini. Nah, di sini ada tawaran teman-teman. Ada PDF standar, ada cetak PDF, ada PPT. Nah, barangkali misalnya mau kita convert ke PPT, silahkan pilih PPT. Kemudian kalau kita mau berharap untuk menjadi JPEG atau PNG misalnya, PNG sama JPEG ini foto Bu ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih JPEG atau PNG, tinggal kita download seperti itu. Jadi insya Allah Canva ini sudah canggih untuk kita membuat aksi nyata pada platform PMM, platform Merdeka Belajar kita. Baik Bapak Ibu, mungkin kiranya cukup ya karena limitnya waktu yang ada. Nanti kita sembari TikTok atau ngobrol bareng terkait nanti misalnya ada pertanyaan ya nanti kita tanggapi dan kita musyawarah sepakati bersama, kita sharing lah seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi dalam Zoom ini ya. Apabila saya ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama membawa materi ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahaki atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya adalah kita memasuki sesi tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung open mic ataupun menulis pertanyaan di kolom chat nanti akan saya bacakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pajar tuh. Karena sudah ada pertanyaan di kolom chat, saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Dari Bapak Fajar, SDN 002 Balikpapan Kota. Pak, gimana caranya kita ketahui letak kesalahan pembuatan aksi nyata? Padahal sudah membuat sesuai dengan tema. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fajar. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita harus jeli dalam pemilihan yang pertama ya. Oh iya, saya sudah memilih sesuai kok apa yang sudah saya lakukan. Oke. Kemudian kita juga yang perlu kita perhatikan selanjutnya, yaitu ini komentar atau apa yang harus kita lakukan, refleksi yang harus kita lakukan, pembenahan yang harus kita lakukan ketika kita tertolak pada topik yang sudah kita kerjakan seperti itu. Nah, kita bisa saksikan di sini ya, Ibu. Nah ini, aksi nyata ini salah satu contoh ya teman-teman ya, aksi nyata tidak sesuai. Ternyata kita masih diklaim tidak sesuai. Tapi kalau memang Bapak Fajar sudah sesuai, ya sudah ajukan saja untuk banding bahwa aksi nyata yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan keadaan misalnya.
Dan saya juga pernah ada di fase itu, Bapak Ibu. Saya juga ajukan banding. Ya, banding saya seperti itu. Saya sudah melakukan dengan sebenarnya, ya. Aksi nyata ini saya buat dengan apa adanya dan kita lakukan dengan sebenarnya. Dan alhamdulillah diterima berikutnya seperti itu. Dan sekarang sudah bersertifikat seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ada lagi, Bu Ima? Jadi intinya jangan lelah untuk mencoba ya Bapak Ibu, mungkin bisa diajukan bandingnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau boleh langsung nulis di kolom chat. Ayo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, ayo ditanyakan, nanti habis waktu. Kayaknya enggak ada, Mbak. Kayaknya nggak ada, Bu, di antara lelah atau sudah paham Iya, atau bahkan mumet. kayaknya Mungkin udah enaknya praktek anu, langsung kali ya udah Bu, nanti paham, kita mungkin Pak. bisa mengadakan webinar kembali dengan langsung mempraktekkan secara langsung biar mungkin jika ada kendala Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Jadi mungkin ini sudah tidak ada lagi yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin berdiskusi, kita langsung saja. Ini dari Ibu Haja Farida, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Kota, ada yang ingin disampaikan untuk kegiatan webinar pada hari ini. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Waalaikumsalam kita yang warahmatullahi wabarakatuh. hari ketiga ini benar-benar sangat eh, sangat membuat Ibu bangga sekali. Walaupun tadi sudah diperlihatkan oleh Ibu Sunarti bahwa kita masih ada beberapa kekurangan. Nah, itulah kekurangan kita. Kalau kita tidak lakukan hal seperti ini, webinarnya kita tidak tahu. Nah, setelah kita sudah tahu, ya, maka kita harus semua, terutama di SD kita 013 Balikpapan Kota, harus lebih meningkat. Ya, bisa apa tidak kita ini melakukannya? Pasti bisa. Dengan niat kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan yang disampaikan tadi Ibu Sarti bahwa lakukanlah setiap hari buka PMM. Ibu juga selaku kepala sekolah, insya Allah sesibuk apapun Ibu, saya harus lakukan. Itu kalimat yang paling bisa Ibu sampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya SD 013 yang mungkin akan berubah, tetapi khususnya yang ada di Kota Balikpapan. Dan terima kasih banyak kepada Pak Bayi Hakim, Mbak Aji Iin, dan terutama Ibu dari BKP untuk Kalimantan Timur, Mbak Wiwi. Dan Mbak Wiwi itu sangat baik banget. Orangnya saya bukan memuji, tetapi memang kenyataan seperti itu. Karena saya sering ini di Facebook juga, dengan adanya hal seperti ini, mereka memudahkan kita semua. Mudah-mudahan di kedepannya lagi masih ada. Kita lebih bisa lagi melakukan untuk peningkatan kompetensi kita, terutama di 013 Balikpapan Kota. Jaya-jaya terus. Terima kasih banyak ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Haja Farida. Mungkin untuk selanjutnya dari Ibu Sunarti, adakah kesan dan pesan sebelum saya menutup kegiatan webinar pada siang hari ini? Oke, Silakan Ibu Sunarti. terima kasih Bu. Bu siapa ini? Bu Majinatul. Namanya lain ya, ganti lagi namanya. Sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu dan nah betul yang disampaikan oleh Bu Ida tadi ya bahwa memang
mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, kita memang harus merubah mindset kita yang memang mungkin dulu gitu ya, yang mungkin dulu kita masih bisa dibilang dienakan dengan fasilitas-fasilitas apa-apa disiapkan gitu ya Bapak Ibu, bisa dibilang gitu. Kurikulum juga sudah ready, kita tinggal menggunakan. Tapi karena sekarang ini memang zamannya juga berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa namanya? Situasi juga tentu saja juga berbeda. Kami harapkan kita juga mulai membuka diri gitu ya, mulai membuka diri untuk bagaimana sih kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita sendiri dengan belajar secara mandiri gitu ya. Walaupun bisa dibilang eh, tidak harus setiap hari, minimal lah ya, minimal kalau bisa sih syukur setiap hari seperti yang disampaikan tadi. Minimal juga nggak usah terlalu lama-lama juga, karena saya yakin Bapak Ibu apa namanya punya kesibukan yang sangat luar biasa. Selain ini, cukuplah misalkan barang 1/4 jam atau paling lama setengah jam untuk menyelesaikan aktivitas yang ada di PMM. Karena dengan PMM lah Bapak Ibu harapannya bisa ditingkatkan kompetensinya, sehingga harapannya ketika kompetensi kita sudah meningkat, harapannya berdampak juga pada proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, dan dampaknya yang nantinya akan bisa dirasakan oleh anak didik kita. Mudah-mudahan upaya ini saya memberikan apresiasi, BGP memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk komunitas ini. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh komunitas-komunitas yang lain yang ada di Balikpapan gitu ya. Dan saya yakin ini kayaknya juga pesertanya juga luar biasa, tidak hanya di Balikpapan saja, tetapi ini sudah mengindonesia gitu ya, sudah mengindonesia. Mudah-mudahan nanti bisa mendunia. Siapa tahu ya Bapak Ibu, di PMM ini seperti yang kita pernah lakukan, pesertanya juga ternyata ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Mudah-mudahan kalau nanti Bapak Ibu berkenan bisa mengisi di webinar di portal kami di BGP, siapa tahu gitu ya. Kita bisa juga berkiprah untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Dan saya tunggu untuk webinar, tidak hanya webinar ya, kegiatan-kegiatan berikutnya dengan topik-topik tentu saja yang memang kita butuhkan, dan tentu saja itu bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kepercayaan oleh Pak Baihaki dan Ibu yang sangat luar biasa Itu yang semangatnya gitu harusnya ya. terima kasih saya karena meluangkan waktu benar-benar. Nah, terus tadi tuh pengawas mengatakan gini, bukan Ibu Haji ada masalah dana gini, enggak ada Pak, kami enggak ada dana sama sekali, enggak ada. Benar-benar dengan keikhlasan dari Ibu Sunarti, hari itu langsung dikontak dengan Pak BHK, langsung mau gitu loh. Itulah sesuatu yang memang benar-benar jarang dimiliki oleh orang. Nah, ini Ibu, kalimatnya. saya itu nggak ngitung uang ya Bu. Kalau selagi saya Nah, masih nah, bisa, insya Allah saya akan nah, bantu sekuat ya. Makanya, tenaga saya gitu ah, ya. makanya tadi saya promosi juga di rapat K3S. Nah, jadi tadi kan Ibu juga sosialisasi tentang itu, kompetensi kepala sekolah. Semua juga senang sekali, walaupun waktunya yang tidak lama gitu loh. Oke. Ya, cuma berapa Jadi nanti jam nggak aja apa-apa tadi. kalau seandainya pas saya ada kegiatan di Balikpapan, pas saya Nah, nggak nanti ada, saya ini, pas free gitu ya, hubungi aja pas kita, free. nanti kita. Pas saya free nggak ada kegiatan, istilahnya nggak ngajar atau nggak apa, atau pas istirahat nggak apa-apa, saya diundang untuk ya istilahnya sedikit berbagi dengan teman-teman, nggak usah dipikirkan apa Ya, namanya itu makanya saya itu tadi bilang, gitu nggak ya. ada ya, nggak ada Ya itu. nggak usah Ibu, yang penting Hmm. saya bisa hadir aja di sana pas itu gitu ya.
kemudian saya nanti dipulangkan lagi ke hotel itu Ya, sudah cukup iya ya, nggak betul usah betul mikir, Afwan. nggak usah mikir yang macam-macam. Iya, Dan saya saya minta juga kan doanya juga, begitu. ya minta doanya biar saya tuh sehat selalu Amin, insya Allah. sehingga saya bisa berbagi dan membantu teman-teman semua. Ya, Mungkin itu ya Bu Ida. Dan sekali ya, lagi saya ucapkan terima kasih. Betul. ya, Mudah-mudahan kita bisa bertemu tidak hanya secara daring, ya. mudah-mudahan Nanti saya kita kontak lagi. bisa bertemu secara luring nanti. Oke, Oke, oke. itu aja. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Mbak Baihaqi atas kepercayaannya juga ke kami, gitu ya. Pak, kami tidak ada apa-apanya tanpa Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dari Sunarti, mohon maaf, ini ada yang bertanya di kolom chat. Bolehkah saya Ya, menyampaikan pertanyaannya, Bu? boleh. Dari Ibu Kartika, SDN 006 Balikpapan Kota. Izin bertanya untuk Ibu Sunarti, perihal cross-check PMM yang data dari provinsi tidak aktif, namun sebenarnya aktif. Mohon pencerahannya. Silakan, Nah, Ibu. oke. Ibu, ini terkait dengan pengelolaan kinerja ya, Bu ya? Atau PMM secara umum. Nah, kalau terkait dengan pengelolaan kinerja, memang ini lagi ada ini ya Bapak Ibu, tidak hanya mungkin Ibu tadi yang bertanya, tetapi banyak yang mengalami kendala seperti itu gitu ya. Dan ini memang masih kita upayakan, kita coba untuk menanyakan karena terus terang Bapak Ibu, kami secara teknis itu tidak bisa mengubah. merubah apapun gitu yang ada di PMM. Kami hanya bisa melihat dan membagikan karena hanya sebatas itu yang bisa lakukan. Tetapi nanti pertanyaan-pertanyaan terkait teknis banget seperti yang tadi akan kami sampaikan ke pihak yang memang berwenang untuk menyelesaikan tentu saja ya permasalahan Ibu. Insya Allah nanti saya akan sampaikan ya Bu ya. Tapi memang ini masih dalam tahap apa ya Perbaikan. pengembangan sehingga Teman-teman, masih banyak terjadi apa ya error-error itu masih banyak. Mungkin itu ya, Ibu sudah yang boleh. bertanya. Ya, baik, terima kasih Ibu Sunarti atas penjabarannya. Baik, kemudian Wah, Bapak Ibu untuk link absensi sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Dimohon diisi kembali karena tadi belum ada alamat emailnya. Jadi mungkin bisa dibuka kembali dan dimasukkan data-datanya. Dan jika ingin masuk ke grup untuk mempermudah nanti mendapatkan link sertifikat ataupun informasi, akan kami share untuk link grupnya beberapa saat lagi. Bapak Ibu mungkin yang di luar SDN 013 Kota bisa join ke grup WhatsApp melalui link tersebut. Nanti dari situ mungkin juga kita bisa berdiskusi, mungkin ada sesuatu hal yang Bapak Ibu bingungkan, bisa kita diskusikan pada grup tersebut. Bu, Ibu, nanti boleh Bu ya yang bertanya tadi, boleh japri ke saya permasalahan secara detailnya itu seperti apa. Nanti biar saya teruskan ke Baik, Ya, nanti kami sama. izin memasukkan ke dalam grup ya Bu mungkin ya, biar ya nanti boleh. mudah komunikasi Insya bersama Ibu Sunarti. Allah. Ya. Sip, Baik sip. Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan pada hari ini, berakhir pula kegiatan webinar kita selama 3 hari ini dari mulai hari Senin sampai hari Rabu ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dari kegiatan awal hari pertama sampai dengan hari terakhir ini. Semoga saja apa yang telah disampaikan oleh para pemateri-pemateri hebat kita selama 3 hari ini bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita terus bisa meningkatkan kinerja kita sebagai guru yang baik. Mungkin Amin. Ya Rabbal Alamin.
Oh, ini ada tambahan dari pemateri. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, mungkin bisa menyetor satu aksi nyata ke pemateri. Nanti jika sudah menyetorkan satu aksi nyata, akan diberikan link sertifikatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, bentuk praktis. Sebagai salah Bentuk satu hasil. hasil dari kegiatan selama 3 hari ini. Jadi nanti menyetor aksi nyata disampaikan kepada kami, lalu kami berikan link sertifikat untuk kegiatan webinar 3 hari ini. Baik Bapak Ibu, sekian kegiatan kita selama 3 hari ini. Dari saya pribadi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ke depannya kita semakin baik dan semakin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Komil Belajar Ngoreksi dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan webinar ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk yang ingin masuk ke grup yang selain dari 013 boleh klik link yang ada di kolom chat ya. Bu Sunarti, sehat selalu Bu Sunarti. Terima kasih banyak Bu Amin, Sunarti. Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kalau ada Nanti di bagus itu, Balikpapan Pak, kalau ingatannya. Kalau ada di insya Allah. Balikpapan ingat. Info Ibu. Ya, siap. Nanti Pas saya ada pertemuan apa? Saya itu biasanya gitu, Bu. Kalau pas ke ini, saya telepon ke temen, adakah kegiatan? Kalau ada, nggak apa-apa, saya gabung di situ. Gitu. Oke, oke, oke. Daripada nganggur, Bu. Kadang-kadang Iya, iya. ya juga. Bagus kalau nanti, Pak, yang Canva itu, Pak. Oh enggak Bu, insya Allah. Canva itu bisa dikemas dalam pelatihan juga. Cuman Iya. isinya jangan melulu langsung ke Canva, diisi dengan pembelajaran aktif kah, apakah gitu kan, sama kayak gini. Jadi kita bisa secara jampel kan bisa lebih dari ya 32 lah minimal. Iya. Walaupun sebentar-sebentar nggak apa-apa. Jadi nanti ada tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya apa namanya? Membuat karya gitu kan. Nah, membuat karya itu pun kita kasih jeda waktu gitu kan. Gak apa-apa ini tahap awal mungkin satu kali ya, satu aksi nyata gitu kan. Nah nanti di ini bisa apa namanya, 2 kah berapakah gitu dengan topik. Nanti lama-lama selesai tuh Pak. Iya Bu, insya Allah. Tapi masih muda-muda ya Pak ya, gurunya kayaknya masih muda-muda. Masih muda-muda ya Bu Ya, Ida ya. mudah-mudah Kayak Bu. Pak udah live Bu Ida. Udah kayaknya sudah live. Oke. Oke Pak, nggak apa-apa. Saya nanti minta ininya ya Pak ya. Kayak notulen nanti saya kirim template-nya belum saya kirim. Nanti kirim aja Bu ya. Ya, Ya. siap. Ya, Ya. saya izin live ya Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat Terima selalu. Terima kasih. kasih banyak Ibu. Sama-sama. Barakallah. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin yang tadi belum sempat mengisi link absen yang ada emailnya, boleh klik link WhatsApp yang ada di chat. Nanti untuk mempermudah komunikasi mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu yang di luar SD Negeri 013 Balikpapan Kota.